Sobat Imaknisor, kembali lagi di Imaknis Podcast. Hari ini bersama saya Elizabeth Febriana Kurniasanti dari CPA. Hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin sedang menjadi pergumulan ya bagi Gen-Z ini ya, mengenai Hope in Christ. Kita akan bahas mengenai keutuhan dalam Yesus Kristus. Hari ini aku tidak sendirian nih, ada Pastor Isai. Mungkin Pastor bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Hai semua. Ya, jadi namaku Isai ya. Kalau ya mungkin sedikit ini ya background lah ya gitu ya cerita. Jadi kalau sebetulnya S1-ku sekuler gitu dari UPH di Surabaya, ekonomi manajemen. Kemudian ambil S2 MTH itu di STTII Surabaya. Nah, itu ngambil konsentrasi teologi gitu. Kemudian setelah itu lanjut lagi ke S2 lagi, ngambil di Saat Malang gitu ya. Itu ngambil konsentrasi misi pertumbuhan gereja. Lalu sekarang lagi disertasi dan lagi S3 kerjain disertasi, konsentrasinya perjanjian baru gitu, khususnya di kitab Kisah Rasul. Dan 1,5 tahun inilah ya, 1,5 tahun ini kita lagi merintis gereja di bawah naungan Sinode GBI. Gereja kami namanya GBI Gideon di Kota Malang ini. Gitu. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bertemu dengan hambanya ya. Kami juga bisa sharing-sharing nih mengenai sesuatu yang kayak mungkin jadi overthinking ya bagi anak muda zaman sekarang. Ya mungkin kita langsung bahas saja Pastor mengenai pembicaraan yang pergumulan mengenai utuh dalam Kristus. Sebenarnya definisi utuh dalam Kristus ini apa sih Pastor? Kayak apakah hanya kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita melakukan rutinitas seperti itu, apakah kita sudah didefinisikan sebagai utuh di dalam Kristus gitu? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngomong utuh di dalam Kristus, itu sama sekali bukan berbicara soal apa yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi sebetulnya itu justru berbicara soal apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Itu akan bikin kita utuh gitu. Kenapa? Karena Alkitab itu bilang gini, kalau kita semua itu adalah orang-orang berdosa, dan namanya orang berdosa itu kondisinya mati gitu. Artinya kalau mati dengan kekuatan kita sendiri nggak mungkin dong kita bisa berusaha mau doa nih, mau apa lah, mau baca Alkitab lebih rajin, nggak mungkin ya, karena namanya juga mati gitu kan. Itu di Efesus 2 ya, itu dikatakan gitu. Nah, kalau kondisi kita mati, lalu bagaimana gitu? Ya harus ada Kristus yang membangkitkan kita gitu kan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kristus gitu. Dia mati di atas salib, dia bangkit dari kematian, ya bangkit, dia hidup dan dia menghidupkan kita gitu. Sehingga ketika kita berada di dalam Kristus, bukan lagi soal apa yang harus kita lakukan, tapi semua soal apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita, dan itu yang membuat kita menjadi utuh dalam Kristus itu tadi. Itu. Oke, berarti Pastor, kalau misalkan utuh dalam Kristus itu sendiri, berarti kan Tuhan melakukan untuk kita kan, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Betul. Berarti apakah kita perlu melakukan sesuatu juga Pastor buat kita bisa utuh? Kan kita juga pasti ada keinginan sebenarnya dari para generasi-generasi ini, kayak aku juga pengen nih utuh. Apakah kita hanya menunggu Tuhan? Tuhan pasti kan, tetapi bagaimana kita bisa merasakan keutuhan itu? Kan pasti ada keinginan dalam hati kita. Dari kita tuh sebenarnya bagaimana? Iya, jadi sebetulnya justru usaha-usaha yang kita lakukan itu bukan supaya kita menjadi utuh, tapi justru usaha-usaha yang kita lakukan itu adalah karena kita sudah utuh di dalam Tuhan, makanya kita berdoa lah, makanya kita baca firman lah, makanya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, pelayanan dan lain sebagainya ya. Itu kita lakukan bukan supaya kita utuh, tetapi karena kita tuh sudah utuh di dalam Kristus gitu. Nah, kalau ditanya, lalu bagaimana supaya kita tuh bisa benar-benar utuh tadi itu ya? Nah, itu jadi lebih kepada kita perlu menyadarkan diri kita sendiri gitu loh, bahwa
kita ini adalah orang yang sebetulnya sudah diutuhkan oleh darah Kristus, oleh tubuh dan darah Kristus, oleh penebusan Kristus. Kita ini sudah jadi utuh gitu. Tapi Hmm. kebanyakan sekarang tuh kayak berpikiran aku merasa kosong, aku tidak hidup dalam Kristus. Lalu bagaimana kita mungkin kalau kita berpikir kita utuh dalam Kristus, tapi rasa kosong itu masih ada, Pastor. Seperti itu gimana, Pastor? Bagaimana kita bisa sedikit mengubah cara pikir kita gitu loh, bahwa kita sebenarnya emang sudah utuh gitu dalam Kristus. Iya, oke. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Ya, jadi gini teman-teman semua, artinya kita utuh di dalam Kristus atau tidak itu bukan berdasarkan perasaan kita, gitu, tetapi berdasarkan status dan identitas yang sudah Tuhan kasih ke kita. Jadi kalau misalnya kita bilang namanya penebusan, kita misalnya seringkali kan dengar ya, kita ini orang-orang yang ditebus Kristus, gitu ya. Nah, kata penebusan sendiri itu sebetulnya ada beberapa kata, begitu ya, beberapa kata yang dari pertama tuh kata itu adalah kata agorazo. Agorazo itu artinya bagaimana Tuhan Yesus itu membeli kita dari pasar dosa. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, kita ada di pasar dosa, itu gambarannya. Lah, Kristus itu datang membeli kita dari pasar dosa itu. Itu penebusan arti yang pertama. Tapi juga yang kedua ada ex agorazo. Nah, ex agorazo itu adalah bagaimana kita sudah dibeli sama Tuhan Yesus, lalu kita diminta untuk ayo kita keluar dari pasar dosa itu. Kita sudah keluar gitu kan. Nah, lalu yang ketiga adalah lutro. Lutro itu adalah harga penebusannya itu adalah darah Kristus itu sendiri gitu. Darah penebusannya itu adalah harganya itu adalah darah Kristus sendiri. Nah, jadi kalau kita ngerti arti penebusan seperti ini, itu lebih berbicara soal statusnya kita, identitasnya kita. Kita mau merasa, kita nggak merasa, misalnya, oh aku kok nggak merasa penuh dalam Kristus gitu ya, merasa belum ditebus Kristus. Tetapi kenyataannya kan sudah dibeli, gitu, sudah dibeli oleh darah Kristus, kita sudah dikeluarkan dari pasar budak dosa, gitu kan, ya kita sudah disuruh keluar kayak gitu. Kita mau merasa nggak merasa, kenyataannya seperti itu, gitu, kenyataannya seperti itu. Nah, itu yang kita perlu paham betul, gitu. Kita perlu paham betul bahwa status kita, identitas kita itu tidak ditentukan oleh perasaan kita, tapi itu ditentukan oleh apa yang sudah Kristus lakukan di kayu salib buat kita. Nah, itu proses pengudusan yang pertama ya, yang awal bahwa status kita itu yang diperbarui, status kita, identitas kita itu yang diperbarui. Nah, tetapi kemudian setelah itu baru ada yang namanya progresif, pengudusan yang secara progresif. Memang Tuhan Yesus bilang, kuduslah kamu sama seperti aku kudus, adanya seperti Bapa kudus gitu ya. Jadi kamu perlu hidup kudus, kamu perlu hidup sempurna. Iya, tapi itu adalah bagian dari secara proses yang tidak mengubah status kita. Karena status kita, identitas kita sudah penuh dalam Kristus. Dan itu tidak mengubah sama sekali. Kita di proses itu adalah kita namanya dituntun oleh Roh Kudus, bagaimana hidup dalam firman, bagaimana kita hidup dalam kebenaran, bagaimana kita hidup dalam doa, kayak gitu. Sampai nanti pada akhirnya Kristus datang kali yang kedua menjemput kita, itu adalah pengudusan yang puncak, yang akhir. Disitulah kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan, kita bersama-sama dengan Tuhan selamanya mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan gitu. Oke, baik, Pastor. Berarti memang aslinya kita sudah. Iya. Bagaimana, Pastor, kalau misalkan dari kitanya sendiri yang merasa seperti itu, masih tetap merasa kayak aku kosong Tuhan, aku merasa aku tidak hidup dalam Tuhan, itu sebenarnya perasaan yang perlu cepat diselesaikan atau bagaimana, Pastor? Oke, ya. Kita mungkin sedikit buka Alkitab, nggak apa-apa ya. Nah, misalnya di Kolose 2 ayat yang ke-10, yang teks yang sudah kita menjadi tema kita saat ini ya, hari ini. Nah, itu di Kolose 2 ayat yang ke-10 itu dikatakan seperti ini. Paulus bilang sama jemaat Kolose, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, ini berbicara soal fakta gitu ya, yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose. Padahal pada waktu itu kondisinya Paulus lagi di mana nulis ini? Di penjara. Gitu. Dia bisa saja pada waktu itu merasa, loh, aku penuh nggak ya dalam Kristus ya? Kok aku di penjara ya? Akhirnya kalau kita dengan perasaan itu Paulus
akan merasa, waduh, aku kayaknya belum penuh dalam Kristus gitu ya. Termasuk juga jemaat Kolose. Ini mereka bukan jemaat yang besar begitu. Jemaat yang jemaat yang cukup kecil juga, tapi ternyata bukan bukan masalah oh kamu jemaat besar maka kamu sudah penuh Kristus, nggak gitu juga begitu. Nah, dia menyatakan itu kenapa sih? Kenapa? Karena satu ya, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kenapa? Karena pada waktu itu memang ada tantangan-tantangan di jemaat Kolose ini, ada orang-orang pengajar yang dengan ajaran sesat ya, mereka itu berkata seperti ini, wah kamu tuh harus mendapatkan pencerahan rohani, baru kamu itu bisa diselamatkan gitu kan. Akhirnya orang berlomba-lomba tuh cari pencerahan rohani gitu ya. Waduh pencerahan spiritual bagaimana gitu ya. Nah, terus ketika mereka berusaha itu, lalu mereka tuh jadi mikir lah. Berarti Yesus itu kan nggak cukup untuk menyelamatkan kita, ya kan? Bahkan mereka tuh berpikir spiritual itu lebih agung daripada yang fisik gitu. Makanya di ayat yang ke-9-nya itu menarik, itu dikatakan seperti ini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi justru Paulus ngomong, ini loh faktanya, meskipun Yesus itu adalah Tuhan sebagai apa menjadi manusia begitu ya, dia tapi di dalam dia itu ada keseluruhan kepenuhan kealahan itu ada di dalam dia, di dalam Yesus itu. Itulah faktanya. Jadi kita nggak perlu lagi cari-cari, wah ada apa ya pencerahan-pencerahan rohani, pencerahan-pencerahan spiritual, baru kita ini bisa mendapatkan keselamatan. Itu lebih dipaparkan kepada sebuah fakta, nggak kayak gitu loh kenyataannya, kayak gitu. Nah, dan terus tadi di ayat yang ke-10, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, bahkan dikatakan dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi artinya mau itu malaikat-malaikat, mau itu iblis, mau itu apa, itu Yesus lebih tinggi dari semua. Itulah kenyataannya. Nah, itu menarik kenapa? Karena sebetulnya lalu ini yang dihadapi oleh jemaat Kolose ya. Di ayat yang ke-18 itu kemudian dikatakan seperti ini. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Jadi pada waktu itu orang tuh berlomba-lomba untuk cari, ayo kita harus menyembah malaikat. Waduh, gitu ya. Beribadah kepada malaikat. Kita harus sampai dapat penglihatan-penglihatan seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-20 gitu ya, ayat yang ke-20 itu dikatakan begini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu itu masih hidup di dunia? Ya, orang-orang di dunia itu bilangnya ini, jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Ya, dikatakan semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya itu penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, itu tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi gitu. Jadi ternyata teman-teman semua ya. Jadi ketika kita itu berpikir, wah aku tuh harus melakukan ini, melakukan itu seperti akhirnya seperti yang kita alami ya, seperti yang jemaat Kolose alami itu ya, jemaat alami itu. Wah, aduh cari cari apa ya, waduh penyembahan kepada malaikat, cari penglihatan. Nanti jangan kecap ini, kita jangan lakukan ini, harus seperti itu, persis gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan mereka ketika mereka tuh memegang pandangan seperti itu, Paulus malah menegur, loh justru dengan kamu melakukan itu semua, kamu sedang merendahkan Kristus loh. Kamu sedang merendahkan Kristus karena kamu merasa Kristus nggak cukup buat kamu gitu. Justru itu malah keliru gitu. Justru itu malah keliru. Loh, nah masa kamu pikir Kristus nggak cukup buat kamu, makanya kamu masih harus melakukan ini, melakukan itu, cari malaikat lah, cari penglihatan lah tadi. Jangan apa ini ya, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini dan lain sebagainya ya. Lah, berarti kan kamu ngomong dengan kata lain Kristus nggak cukup buat kamu gitu kan. Jadi Paulus memang lebih menyadarkan pada sebuah kenyataan jemaat Kolose. Jangan lagi kepada kamu dipengaruhi oleh orang-orang yang mengatakan kamu mesti ini, mesti itu, baru rasanya kamu tuh penuh dalam Kristus gitu. Tapi memang Kristus itu sudah lebih dari cukup buat kamu gitu. Oke, Pastor. Ini saya Iya. tadi mendengarkan jadi kepikiran Iya. hidup-hidup saya sebelumnya nih, Pastor ya. Bagaimana Pastor kalau misalkan merasa
keutuhan ini berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, Pastor. Misalkan seperti ini, saya ada masalah ini datang secara bertubi-tubi. Itu apakah berhubungan juga seperti hubunganku dengan Tuhan juga sedikit renggang? Apakah itu juga berhubungan dengan itu, Pastor sebenarnya? Dengan Kalau misalnya kita bilang masalah tentang bertubi-tubi, itu jelas memang artinya memang dari kitanya mesti evaluasi diri ya, evaluasi diri. Artinya ada nggak orang yang memang artinya dibuat, dikondisikan oleh Tuhan dengan kondisi yang tidak enak untuk menegur dia. Ada, misalnya contoh kalau di Alkitab seperti Yunus gitu ya, disuruh ke Niniwe larinya ke Tarsus gitu ya. Lah, akhirnya kondisinya nggak enak, naik kapal, diberi ombak yang besar, diberikan sampai dia harus dibuang, dimakan ikan besar, ada. Tapi ada juga nggak orang yang hidupnya eh, oke nih di dalam Tuhan gitu ya. Dia oke di dalam Tuhan dan Tuhan memang memandang dia sebagai orang yang oke di hadapan dia. Tapi hidupnya juga nggak enak. Ada juga, misalnya Ayub gitu ya. Ayub itu harus kehilangan semua hartanya, dia harus kehilangan bahkan anak-anaknya semua, dirinya sendiri juga kena sakit. Ini ya sakit apa yang muncul bintik-bintik itu, yang pentol-pentol itu bahkan itu kalau dalam bahasa aslinya itu dia menggaruknya bukan sebenarnya bukan dengan apa seperti pot itu bukan sampai sampai pakai beling gitu. Dia pakai beling dia harus garuk itu semua. Tapi yang sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Ayub eh, sebetulnya dia adalah orang yang dipandang Tuhan benar dan dia tidak tahu bahwa di balik kehidupan nyatanya itu ada peperangan antara Tuhan dan iblis gitu kan ya. Iblis yang mau mencobai Ayub untuk mengatakan, "Oh, Tuhan, lihatlah, itu loh Ayub itu taat sama engkau ya cuma hanya gara-gara berkat-berkatmu saja. Coba berkat-berkatnya, pagarnya itu semua engkau cabut gitu ya. Dia enggak mungkin lah nyembah Tuhan lagi kan gitu ya." Ternyata Ayub membuktikan dia begitu ngalami dia tetap menyembah Tuhan meskipun dia sempat ada masa dia sempat goyah ya. Akhirnya Tuhan dengan keperkasaannya dia bilang apa, kemanakah kamu ketika aku menciptakan semuanya ini semua dalam kedaulatan Tuhan gitu sampai akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan begitu ya. Nah, sehingga di sini kita melihat ternyata hidup kita benar ataupun hidup kita tidak benar itu kadang tidak bisa langsung kita kaitkan dengan kejadian-kejadian dalam hidup kita. Nggak bisa kita ngomong, oh kejadian kita banyak banyak tantangan nih, banyak permasalahan nih. Oh berarti apa? Aku sedang ditegur sama Tuhan, sedang gak enak. Ya kalau memang kita sadar ada dosa yang sedang kita simpan, ya kita memang harus minta ampun sama Tuhan, bertobat, jelas ya. Tapi kalau kita tahu, hidup kita dalam kondisi yang benar di hadapan Tuhan, ya terus gitu. Justru untuk membuktikan gitu loh bahwa kita ini cinta sama berkatnya Tuhan atau pribadinya Tuhan itu sendiri gitu. Oke, bicara mengenai keutuhan lagi, Mas Noah. Kan kalau keutuhan ini pasti diberikan kepada kita, tapi mungkin tidak utuhnya ini berkurang. Jadi tidak masih setengah-setengah gitu. Kalau tidak ada keutuhan dalam Tuhan kan tidak mungkin karena Tuhan sudah memberikan kita. Tapi kalau kita merasa keutuhannya cuma setengah-setengah itu bagaimana? Jadi bukan kekosongan, lebih ke setengah-setengah itu gimana, Pak? Lagi kalau buat saya itu tidak mungkin. Artinya gini, karena yang membuat kita utuh dan tidak utuh bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Kayak gitu. Nah, jadi gini, kita itu bisa seringkali ya merasa tidak utuh gitu ya. Itu memang lebih kepada karena ada faktor kalau di Alkitab bilang itu karena keinginan hati kita. Keinginan hati kita ini yang dipenuhi dengan istilahnya ya itu berhala hati. Berhala hati itu gini. Jadi entah itu apa atau siapa yang kita rasa kita itu begitu berharga kalau ada ini gitu. Bahkan kita menaruh harga diri kita pada ini gitu. Ketika ini nggak ada, kita merasa harga diri kita tergoncang ya gitu. Nah, misalnya ya katakan ya, karena aku butuh yang namanya kenyamanan, itu jadi berhala hatiku gitu. Dan manifestasinya bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Oh, supaya aku bisa nyaman, aku harus punya uang yang banyak, aku harus bisa punya orang yang bisa misalnya nih support aku, memberikan aku apa misalnya kalau cewek mau cari cowok yang kaya yang bisa traktir terus misalnya gitu ya supaya hidupku nyaman gitu. Nah, atau misalnya karena
Selain kenyamanan, misalnya supaya ada kontrol kuasa, gitu. Supaya aku bisa ngontrol nih untuk apa nilaiku harus baik, aku harus lulus semester ini, aku harus dapat nilai segini. Begitu kita berusaha ngontrol semua, dan itu kalau nggak tercapai, waduh rasanya kok apa ya gitu sendiri gitu ya. Nah, itu yang akan membuat akhirnya hal-hal seperti itu ya, itu yang akan membuat kita tuh rasanya jadi waduh kok nggak utuh ya dalam Tuhan ya gitu. Nah, tapi kan perasaan dengan fakta tetap dua hal yang berbeda gitu ya, dua hal berbeda. Jadi misalnya ya, eh loh faktanya loh kita sekarang ada di kota Malang misalnya gitu ya. Nah, tapi misalnya di spot-spot tertentu kita kan bisa merasa, wah aku kok merasa kayak lagi liburan ya gitu ya. Spot ini kayak lagi di Malang deh kayak gitu ya. Spot ini misalnya lagi di Solo atau spot ini lagi di Jogja, misalnya lain-lain ya. Rasanya lagi liburan. Tapi itu kan perasaan itu. Faktanya kita tuh lagi di Malang gitu kan ya. Iya, gitu. Lalu kalau misalkan kita sendiri ya, Pastor, Hmm. kalau kita merasa kekosongan itu kan juga berpengaruh ya terhadap Hmm. hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan padahal Tuhan kamu tuh sudah utuh loh Hmm. sebenarnya. Hmm. Lalu kalau misalkan kita merasakan kekosongan itu sebenarnya gimana sih, Master, kita mengatasinya supaya kita tuh bener-bener punya mindset kalau kamu tuh sudah utuh sebenarnya gitu gimana? Iya. Apalagi mungkin teman-teman kalau di UM ini kan ada Imaktis ya. Mungkin Iya. melalui Imaktis ini kan juga kita bisa menyampaikan pada mereka kalau kamu tuh sudah diselamatkan, kamu tuh sebenarnya sudah utuh. Tapi kan mungkin melalui teman-teman yang belum tahu nih Pastor, mungkin bagaimana sih caranya supaya kamu tuh punya mindset kalau kita sebenarnya udah utuh, kamu tuh kosong tuh karena hal-hal duniawimu gitu. Oke, ya. Ya, jadi eh, lebih kepada ini loh. Kabar baik ketika tidak diberikan kabar buruknya apa, itu hanya akan menjadi kabar netral, ya kan? Ketika kita itu eh, tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah jadi utuh dalam Kristus, tapi kemudian kita nggak pernah tahu kabar buruknya apa, ya itu akan menjadi kabar netral buat kita. Oh ya sudahlah, Tuhan Yesus toh sudah mati, oke lah. Tuhan Yesus sudah bangkit, ya sudahlah. Yang penting kan aku tetap bergumul dengan kehidupanku sendiri, toh kayak gitu toh, dengan kehidupanku sendiri gitu. Nah, akhirnya jadi kabar netral, nggak jadi kabar baik lagi gitu. Nah, yang memang yang perlu kita sampaikan itu justru adalah kabar buruknya gitu. Kabar buruknya gini, ya kalau kita memang mau terus menganggap diri kita ini berharga, diri kita ini utuh hanya karena berhala hati kita tadi, misalnya validasi dari orang lain lah, misalnya ya kan, dari nilai-nilai yang bisa kita capai lah, misalnya dari target-target yang bisa kita capai, atau mungkin macam-macam lah yang lain ya. Nah, kalau memang kita itu eh, terus seperti itu, ya kita yang akan rugi sendiri gitu kan. Kita yang akan rugi sendiri artinya kita yang akan nggak bisa menikmati Kristus, kita yang akan goncang, kita yang akan labil, bahkan nggak perlu kemungkinan larinya pada kebunuh diri, betul ya? Larinya bunuh diri, akhirnya frustasi bisa jadi bunuh diri sendiri. Jadi tidak merasa disayang, tidak merasa diterima. Padahal itu kabar buruk ya. Padahal di dalam Kristus kamu menjadi orang yang kamu diterima, kamu diampuni, kamu dikasihi, kamu berharga, kamu dicintai, kamu yang tidak istimewa dijadikan istimewa oleh Tuhan. Dan memang akhirnya berita-berita itu yang perlu kita Ya, kita terus terus dengungkan gitu. Terus kita terus sampaikan ke teman-teman dari Makre semua ya, bahwa seburuk apapun masa lalu kita, seburuk apapun keadaan kita, tapi di dalam Kristus, kamu itu menjadi berharga, kamu jadi spesial, kamu itu dicintai, kamu itu disayang gitu ya, kamu nggak dibuang kok sama Tuhan kayak gitu ya, dan hanya Kristus yang menjadikan kamu utuh kayak gitu. oke. Iya. Berarti sebenarnya ini hanya overthinking saja Betul, ya, betul. hanya Iya, perasaan para iya, generasi-generasi sekarang. Bahkan benar banget yang disampaikan oleh Pastor hmm, tadi bahwa itu sebenarnya kalau misalkan kita tidak punya mindset seperti itu justru mengarah ke hal-hal buruk iya, ya. Berarti betul. kalau misalkan cara-cara yang tadi disebutkan itu sebenarnya juga menolong ya Iya, Pastor untuk
mengubah cara hidup kita, cara mindset kita bahwa misalkan kita baca Alkitab, mungkin nggak salah ya Pastor Iya. kalau orang-orang merasa aku kok merasa nggak tenang ya hidupku, aku kayaknya kamu perlu baca Alkitab deh, perlu Iya. tapi itu mungkin caranya untuk mengubah mindset ya. Betul, betul. Oke, betul. Jadi ini ya teman-teman semua yang pada overthinking, Iya. aku merasa hatiku nggak tenang nih. Mungkin caranya memang betul seperti itu, tapi Iya. pada dasarnya kita mungkin sudah utuh ya. Iya. Jadi memang yang perlu kita lakukan itu bukan sekedar modifikasi perilaku, tetapi begini, perilakunya bisa sama, tapi nanti motivasinya kan bisa berbeda ya. Ada orang yang memang baca Alkitab gitu ya, baca Alkitab terus-terus gitu, tapi tujuannya hanya untuk supaya aku lebih utuh, supaya aku lebih penuh kayak gitu. Nah itu yang perlu kita sadarkan gitu. Terus kita perlu sadarkan bahwa hei, kamu baca Alkitab iya, tapi tujuannya adalah karena kamu itu sudah utuh. Nah, bagaimana sekarang kamu itu mengalami progres terus dalam pertumbuhan imanmu? Nah, itulah kamu perlu baca firman, kamu perlu doa. Jadi, kita baca firman, kita doa, kita melakukan segala pelayanan kita, saat teduh kita, itu perlu terus didengung-dengungkan bahwa itu bukan lagi supaya kita menjadi utuh, tapi karena kita sudah utuh dalam Tuhan, makanya kita lakukan itu terus untuk kita terus berproses, menjadi progres terus gitu di dalam Tuhan. Baik, berarti kalau misalnya itu kan memang kita sudah diberikan utuh, berarti kita harus memproses lagi supaya semakin erat. Iya, seperti kayak follow up-nya gitu lah ya. Jadi kalau misalkan itu apakah dengan kita utuh sebenarnya kita perlu untuk kalau utuh kita perlu hanya sadar bahwa kita utuh atau sebenarnya tuh Tuhan mau kita mengetahui orang lain juga tahu sebenarnya kayak kita ngasih tahu ke orang kalau kamu sudah utuh, seperti kayak sharing-sharing, terus ngomong kalau ke teman kamu kalau kamu tuh sebenarnya udah utuh, menyebarkan kasih. Sebenarnya Tuhan mau itu juga atau pada dasarnya Tuhan hanya mau kamu harus tahu kalau kamu utuh. Sebenarnya gimana Pastor kalau punya cara berpikir seperti itu? Iya, jelas kalau kita lihat dari Paulus ke jemaat Kolose, teks yang kita baca tadi ya, jelas Paulus tidak menyimpan itu sendiri. Oh, aku utuh dalam Tuhan, meskipun aku di penjara nih, keadaanku nggak enak, secara perasaan aku bisa labil gitu ya. Nah, kenyataannya aku selalu utuh dalam Tuhan. Tapi Paulus nggak berhenti pada dirinya sendiri. Dia lanjutkan terus itu kepada jemaat Kolose, gitu kan ya. Dia cerita tuh ke teman-temannya lah yang di Kolose gitu ya. Yang sebetulnya Paulus dengan jemaat Kolose belum pernah ketemu langsung loh bahkan gitu, belum pernah ketemu langsung bahkan. Tapi dia menceritakan itu gitu, dia membagikan itu bahwa di dalam Kristus kamu sudah jadi penuh, kamu sudah jadi utuh kayak gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan. Tapi begini, ini catatan yang penting ya. Catatan yang penting adalah jangan lalu kita hanya memberitahu orang lain saja kamu perlu utuh, tapi dari kitanya sendiri kita perlu terus bertobat setiap hari, menyadarkan diri kita bahwa kita itu sudah utuh di dalam Kristus karena Kristus yang sudah melakukan itu terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kita memberitahu kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita bahwa hei, kamu juga sudah utuh dalam Kristus gitu loh, bahwa yang membuat kamu utuh itu bukan karena masa lalumu kah, atau mungkin karena prestasimu kah, bukan karena latar belakang keluargamu, atau bahkan kejadian-kejadian trauma-traumamu lah, bukan itu gitu. Tapi yang membuat kamu utuh adalah karena Kristus itu yang sudah membuat kamu utuh gitu. Yeah. Baik, berarti memang Tuhan sebenarnya mau ya kita menyampaikan kalau kamu tuh sudah utuh. Betul. Biar mindset overthinking ini di generasi muda nih cukup berkurang. Iya. Tapi kalau cara menyebarkannya, menyampaikan hal itu yang benar sebenarnya bagaimana sih Pastor? Iya. Oke, kalau memang bagaimana cara menyebarkan yang benar, tentunya kita mesti melihat konteksnya kita ya, konteks di mana kita berada sekarang ya. Nah, misalnya kita bisa dengan cara, kenapa nggak coba kita bikin lagu, misalnya gitu, ya kan? Bisa bikin lagu. Gen sekarang nih dikit-dikit bikin lagu, betul ya. Karena gini, kita mungkin bisa lihat ya, misalnya nih lagu-lagu, kalau kita ke kafe-kafe, ada lagu-lagu tertentu yang itu begitu sering diputar di kafe itu. Atau misalnya kita ke mall, ternyata ada loh lagu-lagu yang
misalnya ada band nyanyi di mall, loh lagu itu lagi yang dinyanyikan gitu. Nanti ada kita lihat teman-teman nongkrong, loh lagu itu lagi yang diputar gitu kan. Nah itu kita bisa lihat liriknya biasanya soal apa gitu Iya. kan. Kadang-kadang Iya. juga lama-lama semakin hafal gitu Iya, ya. lama-lama kita Padahal nggak hafal. artinya ini apa nih Iya, sebenarnya. benar. Dan biasanya lagu-lagu yang cukup cukup banyak bergema ya, cukup banyak dinyanyikan, itu lagu-lagu yang berkaitan dengan identitas diri, mencari eksistensialnya dia. Bahwa oh kamu tuh harus apa? Kamu tuh baik-baik saja ya. Kamu itu nggak perlu terus terbayang-bayangi masa lalumu kayak gitu ya. Bahwa kamu ini seperti itu. Tapi lagu-lagu dunia itu kan masalahnya terus mencari kekuatan dari dalam dirinya orang itu sendiri gitu. Bahwa semuanya baik-baik saja kok, semuanya oke kok, kayak gitu loh. Jadi bahwa seolah-olah bahwa dengan keberadaan kita sendiri kita cukup gitu. Padahal kan kalau kita terus pada diri kita sendiri, kita akan rapuh lagi, rapuh lagi, rapuh lagi gitu terus ya. Nah, kenapa nggak kita ciptakan lagu-lagu yang misalnya tentang mengulik tentang masa lalu orang, atau mungkin tentang putus cinta, atau tentang apa gitu ya. Dan kita hubungan itu dengan Kristus gitu ya. Sehingga kita Iya, kita cara-cara zaman sekarang ya. betul ya. Jadi kita memberikan nuansa yang baru karena lagu itu seringkali malah apa ya berbicara lebih kuat daripada khotbah lu kadang itu ya lagu itu bisa lebih kuat dari khotbah itu betul lah itu kalau kita bisa ciptakan lagu yang iramanya nadanya sesuai zaman-zaman sekarang kemudian liriknya ya kita mengulik juga tentang lukanya mereka lah apa yang mereka ini dan kita hubungan dengan Kristus dengan benar. Nah, mereka bisa hafalin, mereka bisa nyanyiin, bahkan sampai luar kepala, dan itu akan terus berbicara kepada diri mereka sendiri terus kan untuk mereka menjadi utuh dalam Kristus itu. Kalau di Alkitab sendiri atau mungkin informasi ya Pastor. Ya. Kalau misalkan Tuhan tuh sebenarnya ada nggak sih poin-poin yang Tuhan benar-benar inginkan kayak oke kamu utuh nih dalam Kristus, kamu sudah tahu kamu utuh dalam Kristus. Untuk cara menyebarkannya sebenarnya Tuhan tuh menyampaikan poin-poin yang penting yang mungkin teman-teman belum tahu nggak sih Pastor kayak kamu harus menyebarkan ini informasi mengenai keutuhan ini kepada teman-temanmu dengan ini sebenarnya Tuhan tuh ada sampaikan intinya seperti apa sih Pastor, Pastor? Iya, jadi sebetulnya itu memang nggak ada yang lain ya kecuali penebusan Kristus. Karena itu yang selalu Kristus selama Tuhan Yesus selama di dunia saja, dia kemana-mana selalu yang diberitakan adalah Injil Kerajaan Allah. Selalu seperti itu terus, ya, muternya selalu terus muter. Injil Kerajaan Allah itu terus. Bahkan sampai waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia kan bilang pergilah, baptiskanlah, ya kan, ajarkanlah apa yang sudah kuajarkan kepadamu, itu ya amanat agung, itu ya. Kita tahu, kemudian para rasul, di kisah rasul semua mereka pergi, yang mereka beritakan selalu kemana-mana, yang diberitakan hanya cuma satu, yaitu bagaimana Yesus itu sudah lahir bagi kita, dia mati di atas kayu salib bagi kita, dia bangkit, dia naik ke surga, dan selalu terus berita Injil itu terus. Bahkan Paulus berkatakan begini, yang aku sampaikan kepada kamu tuh bukan dengan retorika-retorika atau cara-cara yang memukau, yang waduh bikin orang terpesona, enggak. Tapi aku sampaikan kepadamu itu ya memang berita yang benar bahwa Kristus itu sudah mati bagi kamu, sudah bangkit bagi kamu, dan itu yang menjadikan kamu utuh gitu, menjadikan kamu utuh di dalam Tuhan itu. Bahkan kalau kita lihat ya, misalnya di Efesus ya, Efesus 1 ini jadi ceritanya kan yang namanya Paulus sedang ngobrol sama jemaat Efesus nih gitu ya. Gimana caranya? Dia justru bilang gini, segala kekayaan rohani itu sudah dikasih loh ke kalian. Apa saja itu? Yaitu Bapa sudah memilih kamu. Kristus sudah menebus kamu. Roh Kudus sudah memeteraikan kamu. Dan itu yang akhirnya membuat orang itu jadi aku berharga, aku utuh bukan karena validasinya orang lain, bukan karena cap dari orang lain gitu ya. Tapi aku utuh, aku ada menjadi utuh itu karena apa yang sudah Tuhan kerjakan buat aku, kayak gitu. Ya, Maksud, ini jadi kepikiran juga ya, Ya, saking banyaknya berita akhir-akhir ini iya, ya, iya. mengenai anak-anak muda zaman sekarang. Mm-mm. Lalu kan kalau cara seperti membuat lagu kan itu mungkin untuk teman-teman yang mungkin mengalami kekosongan yang kekosongan. Mm. Tapi kalau udah sampai mengarah ke hal-hal yang negatif nih ya, Pastor. Mungkin kalau hanya mendengarkan dari kita saja itu kan tidak cukup. Sebenarnya kalau Tuhan
tahu hal itu, apakah Tuhan akan langsung bekerja langsung kayak akan Tuhan ingatkan langsung, atau mungkin akan melalui kita juga, atau bagaimana sih Mas? Iya, jadi Mungkin kita sebagai PFP temannya gitu kan. iya, iya. Oh ya, itu satu memang itu pentingnya namanya kita perlu komunitas ya, perlu circle gitu. Imakris gitu ya Pak. Iya, itu pentingnya kita punya circle ya. Dengan Imakris itu akan menolong kita memang gitu ya. Karena gini, kalau kita itu stres, kita bahkan mungkin ada depresi, ada hal-hal yang begitu berat yang kita gumulkan, kita merasa gara-gara itu kita jadi nggak utuh dalam Kristus. Lalu kemudian kita carinya tanya teman-teman lain yang nggak kenal Tuhan, yang mereka juga belum mengalami cintanya Tuhan, gitu ya, belum mengalami cintanya Tuhan Yesus buat mereka. Akhirnya nilai-nilainya yang kasih juga akan ya nilai-nilai yang nilai-nilai duniawi, yang ya seperti Kolose tadi ini ya kan, yang tadi kan di Kolose 2 ini itu semua tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi gitu itu Kolose 2:3 tadi itu. Jadi akhirnya cuma nilai-nilai duniawi yang akan disampaikan yang ya kita tahu ya namanya nilai-nilai duniawi akan balik kita rapuh lagi gitu terus nggak akan menemukan solusi yang benar-benar terbaik yang datangnya dari Tuhan sendiri gitu. Sementara kalau kita punya circle-nya itu anak-anak Tuhan gitu ya, kayak di Imakris gini ya, si circle-nya anak-anak Tuhan, tentu akan lain gitu. Kalau kita ada masalah, kita ada problem, bukan lagi masukan-masukannya itu masukan-masukan yang ya udahlah kamu pokoknya kuat lah dari dirimu sendiri, pokoknya kamu kuat lah, kamu bisa, nggak gitu ya. Tapi ya meskipun kamu lemah, ada Kristus yang nolong kamu. Meskipun kamu merasa kamu nggak berharga, Kristus buat kamu berharga. Kamu merasa kamu nggak utuh, Kristus yang bikin kamu utuh. Dan itu yang akan menjadi circle yang sehat gitu, mengembalikan kita pada kebenaran firman gitu kan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi itu pentingnya circle. Tapi yang kedua, kalau memang sampai mengarah kepada hal-hal yang berbahaya gitu ya, apalagi misalnya entah itu depresi atau bahkan sampai mau ke arah bunuh diri kayak gitu. Ya jelas kita perlu mengarahkan pada konseling gitu ya, kepada konselor-konselor, tenaga-tenaga ahli yang memang mereka dilatih secara khusus untuk bidang itu gitu ya. Dan banyak kok apa ya konselor-konselor yang memang mereka dari sekolah-sekolah teologi, dosen-dosen teologi yang mereka memang concern di situ, fokusnya di situ gitu ya. Memang bukan konseling apa dengan nilai-nilai dari dunia ini gitu ya, tapi konseling dari kacamatanya kacamata Alkitab, kacamatanya kacamata firman gitu. Itu yang justru akan ketika membuat kita ketika kita konseling kita diarahkan pada arah kebenaran firman gitu. Itu yang akan buat kita jadi utuhnya tuh utuh yang bener gitu loh, bukan bukan utuh yang semu kayak gitu. Iya. Ya, so, tadi mau kembali lagi ke background pastor tadi ya. Pastor kan S1, S2 mana itu gitu. Iya. Nah, dari pastor dulu, apakah dulu mengambil teologi ini ngerasain yang benar-benar keutuhan yang gitu banget, atau mungkin dari pastor sendiri gimana biar bisa teman-teman sharing pengalaman kok aku dulu benar-benar mengalami keutuhan, sadar bahwa Tuhan sudah utuh seperti apa. Oke, ya. Dari kisah. Iya, iya. Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi gini, teman-teman semua, ini mungkin sharing agak panjang nggak apa-apa ya. Iya. Nah, jadi waktu itu memang dari kecil sebetulnya aku tuh kepingin sekolah teologi kayak gitu. Kepinginnya, waduh, kalau ditanya orang gitu ya, cita-citanya apa? Jadi pendeta. Dari kecil itu kayak gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya begitu lulus SMA, memang dari orang tua mengarahkan jangan langsung teologi, ke sekuler dulu. Kenapa? Ya simple, kalau kamu jadi pendeta, jemaatmu itu kan bukan latar belakang teologi, jemaatmu latar belakangnya juga sekolah-sekolah sekuler semua gitu kan ya. Nah, kamu mau nggak mau sekolah sekuler dulu lah, supaya kamu ngerti dunia sekuler itu gimana. Oke, gitu ya. Oke. Nah, setelah lulus, terus saya ditanya, mau kemana? Mau sekolah teologi. Langsung balik lagi, mau sekolah teologi. Oke. Orang tua saya kontakkan ke salah satu sekolah teologi itu di STTI Surabaya itu. Oke, saya kuliah. Tapi siapa yang sangka bahwa sudah kuliah, bahkan sudah ujian proposal tesisnya, sampai sudah masuk ujian proposal tesis. Tiba-tiba yang terjadi itu adalah opa saya itu meninggal. Padahal opa saya adalah gembala jemaat di gereja saya
gitu. Opa saya itu adalah jemaat di gereja saya. Nah, itu sudah meninggal. Otomatis kalau begitu opa saya meninggal, goncang dong gereja, goncang keluarga, goncang. Lalu kemudian seminggu setelah itu, yang terjadi, oma saya itu masih dalam masa duka ya. Oma saya itu di gereja mau jemur sial sebetulnya, mau jemur sial. Tiba-tiba terus pas sudah jemur sial, balik badan, langsung kayak hitam semua, jatuh jebret gitu, teriak-teriak, dibawa ke rumah sakit. Ternyata patah tulang di punggung sama patah tulang di tangan, pergelangan tangan. Akhirnya harus dirawat itu di kamar saya juga. Jadi nggak di gereja lagi, tapi pulang ke rumah saya di kamar saya. Lewat sekitar 2 minggu mungkin setelah itu, saya lupa persisnya, ayah saya tiba-tiba ini merasa kok dadanya sakit. Kalau duduk enak, tapi buat tidur kok sakit. Duduk enak, buat tidur sakit gitu lagi. Terus om saya bilang, coba periksakan ke dokter itu. Biasanya itu jantung gitu. Bawa ke rumah sakit, beneran jantung. Langsung masuk ICU gitu. Masuk ICU karena jantung. Sudah kayak gitu, tiba-tiba waktu itu pacar saya masih anda ya, belum istri gitu ya. Pacar saya belum istri. Tiba-tiba kontak, nah, saya gitu ya, bukan sayang, Isai gitu. Gitu, saya gitu ya, karena Isai gitu ya. Saya, iya nama itu. Ini papaku habis pulang kontrol dari dokter. Terus ternyata di di vonis dokter kanker stadium akhir gitu. Nah, kita harus cepetan merit ini gitu karena untuk ngejar kan gitu. Oh iya, gitu. Dan untuk ngejar itu, jadi bayangan dalam kondisi kakek saya meninggal, oma saya patah tulang seperti itu, ayah saya kena jantung, lalu pacar saya begitu kasih kabar kalau papanya kena ini apa namanya jantung. Saya tuh mikir, wah ini harus merit butuh uang. Akhirnya saya memutuskan untuk saya tunda kuliah saya. Saya tunda kuliah saya, lalu kemudian saya masa kerja. Dan dalam kondisi kerja itu ya memang nutut waktu tunangan gitu, nutut waktu tunangan, tapi waktu menikah nggak nutut apa ayahnya dari istri saya itu, jadi nggak nutut, tapi nututnya waktu tunangan. Setelah tunangan selesai, sempat dia mendoakan kita untuk pernikahan, ternyata terus malamnya itu masuk rumah sakit sampai nggak ada gitu ya. Nah, eh, itu yang bikin lalu kemudian saya merasa tidak utuhnya dalam Tuhan tuh gini. Karena kemudian saya kan ya namanya kita aktif di KKR, kita aktif di pelayanan, sering sering sekali ikut KKR lalu ditantang. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Angkat tanganmu, maju ke depan gitu kan. Nah, itu hati saya tiap kali ikut KKR dan selalu ada tantangan seperti itu bergejolak akhirnya. Gejolaknya gini, Tuhan, kalau dulu aku angkat tangan, aku maju karena aku memang mau jadi hamba Tuhan seperti itu. Kalau sekarang, bukannya aku nggak mau loh Tuhan, tapi kayaknya Tuhan yang nolak aku loh, kayak gitu. Dan bisa bayangkan nggak sih perasaan kayak rasa ditolak sama Tuhan, gitu ya, perasaan Ya. ditolak sama Tuhan, Iya. Gitu kan. Loh, aku ini sudah jalani loh sekolah teologi, sudah sampai apa sidang proposal lagi gitu kan. Loh kok bisa ngalami sedemikian banyak hal yang ini semua terjadi di luar kendali saya semua gitu kan, dan saya harus bekerja. Dan bayangkan itu setiap kali tahun ganti ke tahun ya, itu dari angkatan saya, teman-teman saya angkatan saya, mereka di wisuda, angkatan di bawah saya di wisuda, angkatan di bawah saya lagi di wisuda. Itu saya tuh rasanya begitu, terus kalau kakak ditantang itu, Tuhan ini bukan aku loh yang nggak mau sekolah teologi ya Tuhan, tapi ini Tuhan yang nolak aku loh ya, sampai ada perasaan itu. Dan itu yang bikin memang jadi merasa tidak utuh di dalam Tuhan gara-gara itu gitu. Jadi merasa Tuhan nolak aku ini, apa sih Tuhan? Jadi memang sempat sempat bertanya, aku memangnya ada dosa apa sih Tuhan? Ada salah apa sih Tuhan? Aku nih memangnya Tuhan anggap berdosa itu ya, setidak layak itu ya jadi hamba Tuhan gitu. Ya, tapi artinya setelah itu dijalani sekian lama, pada satu momen gitu ya, pada satu momen saya kerja di satu bank swasta yang cukup besar gitu ya, dan di situ eh, saya kepuji Tuhannya diterima jadi pegawai tetap sementara. Kan memang hari-hari ini tuh kan banyak yang
coba jadi dikontrak 3 tahun selesai, 3 tahun selesai gitu ya. Itu saya pegawai tetap gitu ya. Terus satu momen itu eh, ya atasan di perusahaan saya tuh bilang, kalian tuh harus jadi yang terbaik buat apa kantor ini gitu. Artinya gini, kalau bisa sampai ke level nasional. Kenapa? Kalau enggak itu nanti yang bawah-bawahmu itu yang akan membalap kamu gitu kan. Cuma saya tuh waktu itu langsung saya tuh pikir gini, nah kalau memang memberi yang terbaik bagi Tuhan, kenapa harus nunggu saya sampai pensiun? Maksudnya memberi terbaiknya untuk kantor, untuk perusahaan saya beri semua yang terbaik. Nantilah tunggu kalau saya sudah pensiun, saya sudah apa namanya ditolak di mana-mana karena sudah usia pensiun, nggak ada lagi yang menerima saya, baru saya Tuhan ini hidupku. Akhirnya Tuhan diberi sisa-sisa gitu kan ya, diberi sisa-sisa. Iya kan? Nah itu saya tuh bergejolak waktu itu. Terus saya pikir gini, oke Tuhan, saya akan coba kembali. Saya akan lanjutkan sekolah teologi gitu. Nah, ceritanya pada waktu saya sekolah teologi, saya mau balik ke sekolah teologi itu sampai teman saya tuh bilang gini, kamu yakin lah mau keluar? Loh kenapa? Kamu di sini tuh sampai sampai apa pensiun loh. Bayangkan kamu di sini tuh ya, istri nanti mau melahirkan akan dibayari kantor. Nanti kamu punya anak pertama, kedua, ketiga, sekolah semua dibiayai kantor. Kamu punya rumah, punya mobil, dijamin sama kantor. Nambah lagi. Oh ya kan, uang pensiun gitu ya, dari uang pensiun, kamu bisa pakai buat buka usaha apa. Memang teman-teman kantor saya tuh ada yang mereka tuh setelah pensiun, uang pensiunnya dipakai buat buka travel, atau buka persewaan motor, buka usaha kebab, kayak gitu-gitu ya. Itu ada yang kayak gitu, dan mereka berhasil gitu. Dia bilang, apalagi kamu ini pegawai tetap loh. Yakin bah kamu itu mau keluar gitu. Tapi saya tuh berjolak, saya bilang ini, saya mau kembali ke Tuhan gitu. Saya bilang, saya putuskan saya akan tetap itu. Nah, singkat cerita akhirnya saya kembali ke sekolah teologi. Tapi namanya sudah menikah ya waktu itu ceritanya lain lagi. Nikahnya di Malang gitu kan, tinggalnya di Malang, bukan di Surabaya. Sementara kan studi saya di Surabaya kan waktu itu. Nah, lalu kemudian saya tuh putuskan, oke saya ambil studi di Malang saja. Nah, di Malang itu otomatis kan harus mengulang semua dari awal karena dianggap saya belum pernah sekolah teologi karena yang lalu kan belum lulus gitu kan. Nah, ternyata terus puji Tuhan siapa yang sangka dalam perjalanan itu gini. Ini satu yang kelupaan. Bahkan pada waktu saya studi teologi yang di Surabaya itu ada hamba Tuhan, pendeta bilang sama saya gini, "Sudah, kamu jangan lanjutkan kuliahnya. Kalau kamu dia bilang, kalau kamu mau terus lanjutkan kuliahmu, nanti kalau kamu sudah lulus, gelarnya jangan dipakai, malu-maluin." Jadi, Bikin nah, jadi bikin hancurnya itu waktu itu bukan hanya karena saya merasa Tuhan nolak saya, ini bahkan pendeta pun ngejat saya loh gitu. Oh ya Tuhan gitu kan, itu hancur berkeping-keping itu ya karena itu gitu. Tapi terus pada waktu saya tuh studi, ya itulah siapa yang sangka gara-gara saya mau studi di Malang, dosen-dosen di Malang itu yang bilang gini, kamu lanjutkan kuliahmu yang di Surabaya, kamu selesaikan kuliahmu yang di Surabaya. Nah itu kejadiannya, bahkan dosennya sampai kasih surat izin. Waktu itu memang kuliah di Surabaya, kuliahnya kuliah malam, yang di Malang nih di saat itu kuliahnya kuliah pagi. Jadi saya tuh kuliah pagi di saat itu dari jam 8 pagi sampai sekitar jam jam 3 sore gitu ya. Jam 3 sore saya berangkat ke Surabaya, saya selesaikan yang di STTI Surabaya jam 5 sampai jam 10 malam. Kuliah balik lagi ke Malang, besok pagi kuliah lagi jam 8 ya gitu. Sampai akhirnya lulus. Dan ya puji Tuhan, siapa yang sangka gara-gara itu eh, saya justru bisa lulus. Orang bilang begini, wah sekarang punya gelar MTH-nya 2 ya, gitu ya. Gelar MTH-nya 2 ya, bisa punya yang MTH di STII, MTH di saat ya kan. Terus sampai orang tuh bilang gini, gampang nanti kalau misalnya ada gereja-gereja minta kamu mau khotbah, tinggal ditanya aja, kamu cocoknya dengan yang di arah teologinya STII atau arah teologinya saat, punya dua-duanya gitu ya. Itu mereka sampai kayak gitu. Nah, tapi dari situ terus aku ngeliat gitu, ya ternyata Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan. Kalau waktu itu sama Tuhan ndak istilahnya di pause, dihentikan sementara terus itu satu, ya aku mungkin nggak akan punya dua gelar teologi sekarang gitu ya, nggak punya dua gelar MTH sekarang. Itu punya dua gelar MTH itu dalam tanda kutip tuh kesannya kayak dipaksa sama Tuhan untuk sampai akhirnya bisa mengarah ke situ.
langsung dikasih Iya, dikasih dua benar. Dan yang kedua, ya memang akhirnya nggak pernah ngalami yang namanya mungkin ya, nanti, oh ketika jemaat bercerita, waduh hidupku berat, hidupku tantangannya berat. Aku mungkin nggak bisa ngerasakan itu gitu. Tapi ketika sekarang, karena aku pernah ngalami sendiri ya, bagaimana merasa bisa aja kayak ditolak Tuhan dan ditolak hamba Tuhan dan ngalami bagaimana keluargaku bertubi-tubi juga ngalami yang seperti itu sampai aku harus berhenti kuliah tadi. Itu memang akhirnya ketika ada jemaat sekarang, wah ada beban hidup, ada proses. Jadi aku juga lebih bisa welcome sama mereka, bisa ngerti perasaan mereka kayak gitu ya, bisa bisa menaruh kaki di sepatu mereka dan memakai kacamata mereka gitu. Bisa seperti itu gitu dan itu akan sangat berguna ketika sekarang melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, itu akan sangat berguna gitu. Jadi di situ aku melihat eh, Tuhan tetap bekerja kok dalam segala hal warna-warni hidupnya kita gitu. Yang kita lakukan, yang perlu kita sadari hanya aku sudah utuh di dalam Kristus. Keutuhanku dalam Kristus itu bukan lagi ditentukan dari perasaanku, kejadian-kejadian baik buruk hidupku, enggak. Aku sudah utuh dalam Kristus dan aku hanya tinggal ngikutin aja rencana Tuhan, jalan Tuhan. Kalaupun ada hal yang benar-benar nggak enak, pahit, ya ya kita perlu apa ya, istilahnya orang tuh mengalibrasi hati kita kan, kalibrasi tahu ya, kalibrasi itu kan kita perlu ya meluruskan lagi ke titik semula gitu kan, disetel ulang disentuh ya. ulang ya ke titik ya gitu. Nah kita perlu kalibrasi hati kita terus gitu bahwa aku sudah menjadi utuh bukan karena kejadian-kejadian ini atau karena baik buruk hidupku apa sudah pencapaian-pencapaianku, bukan itu. Aku utuh di dalam Kristus gitu. Nah sekarang bagianku hanya tinggal yang ngikutin aja proses yang Tuhan bawa kita kemana, Tuhan ngarahkan kita kemana, bahkan mungkin hal-hal buruk Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu kita tahu, kita yakin, kita percaya ya, Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita gitu. Tuhan pasti akan membuat semuanya itu menjadi indah karena semuanya itu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik gitu buat kita. Gitu. Oke, mendengarkan cerita dari Pastor nih, berarti kalau kita sudah merasa utuh nih ya Pastor, Iya, berarti kita juga harus, intinya kita harus untuk menyampaikan ini kepada iya, teman-teman, supaya betul. teman-teman ini sekarang nih nggak isinya overthinking aja Betul. tiap hari, Iya, tapi punya pemikiran atau mindset bahwa iya, kita tuh bareng-bareng loh iya, sama Kristus, kita betul. sering ditolong oleh Kristus. Iya, bahkan mungkin overthinkingnya perlu diganti ya. Sekarang bukan overthinking masalah kita, overthinkingnya adalah aku dicintai Tuhan, aku dicintai Tuhan, nah, gitu ya. Aku Nah, dicintai Tuhan, caranya gitu mungkin ya. tiap pagi bangun pagi, aku bersyukur aku Iya, bangun, aku mencintai iya, Tuhan. Ya, ini itu tipsnya ya iya, teman-teman yang iya. pagi-pagi buka HP langsung overthinking, ada apa nih, Iya, tugas semuanya dan lain-lainnya, merasa hidupnya aduh, mungkin iya. bangun pagi langsung buat pikiran, aku hari ini bangun dicintai oleh Tuhan. Oke, Betul, ya. Pastor, mungkin ada nggak sih pesan atau amanat nih buat teman-teman di sana yang masih merasa eh, hidupnya yang tadi permasalahan tadi, mungkin ada nggak Pastor yang perlu disampaikan bahwa kita harus ingat ini dan mungkin juga untuk teman-teman Pastor yang merasa hidupnya sudah utuh, untuk semakin dikuatkan kita bisa menyebarkan bahwa kita benar-benar sudah utuh. Mungkin Iya, bisa. iya, oke, thank you. Ya, jadi masukan pesan dari aku adalah ayo kita kalibrasi hati kita setiap hari, gitu ya. Ayo kita bertobat setiap hari, begitu ya. Artinya kalau kita selama ini rapuh, kalau kita selama ini merasa tidak utuh, itu karena tadi yang aku bilang ya, karena berhala hati kita, karena pada apa atau pada siapa kita menaruh harga diri kita kepada itu semua, ya itu akan terus membuat kita menjadi rapuh gitu ya. Misalnya, oh aku menaruh harga diriku pada keluargaku, pada orang tuaku, pada kakak adikku, atau pada pacarku, pada temen-temenku, pada circleku, itu pada seseorang ya, atau kepada apa, misalnya kepada pencapaian-pencapaianku, aku menaruh harga diriku pada eh, nilai-nilaiku, pada target-targetku, pada validasi orang, pada hal-hal yang sifatnya itu terus kita mau kejar terus ya, pada keuangan yang bisa aku ini pada etnisku, kepada status sosialku, kepada status ekonomiku. Nah, seperti itu. Ayo kita kalibrasi hati kita kembali. Karena kalau selama kita terus menggantungkan harga diri kita kepada itu semua, kita nggak akan pernah jadi utuh gitu ya. Kita akan terus merasa goyang. Ketika orang nggak validasi kita, kita jadi goyang. Ketika pencapaian kita
tidak tercapai, kita jadi goyang begitu. Nah, tetapi perlu kita terus sadar gitu, bahwa kita itu menjadi utuh karena Kristus itu lebih dari segalanya. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu bukan hanya jadi berita masa lalu yang kita pikir ya sudahlah dia kan pribadi yang sok mesianik buat kita enggak gitu ya. Tapi dia benar-benar Mesias buat kita gitu. Dia Mesias buat kita. Ya, dialah raja kita, dialah juru selamat kita yang terus memperbarui hati kita, mengalibrasi hati kita gitu bahwa dia yang sudah menebus kita, dia yang sudah menggantikan kita, dia yang membuat kita berharga dan dialah harta kita satu-satunya yang membuat kita itu jadi berharga ya menjadi utuh ya karena ada Kristus itu. Dan ketika kita menggantungkan seluruh harga diri kita, keutuhan hidup kita itu hanya pada Kristus, percayalah kita satu jelas gak akan tersesat gitu ya, kita berada di jalan yang benar pasti. Dan yang kedua kita nggak akan gampang digoyahkan dengan iya semakin kuat betul, nggak akan gampang digoyahkan dengan kejadian-kejadian yang mungkin ternyata kita kaget gitu ya. Misalnya aku ada saudaraku meninggal yang selama ini misalnya aku bangga-banggakan, atau misalnya ternyata targetku untuk misalnya lulus tahun sekian kok nggak tercapai gitu ya. Ada kejadian-kejadian yang seringkali bikin kita shock gitu ya. Nah itu tidak akan membuat kita jadi labil dan goyang ketika kita menaruh harga diri kita bukan pada hal-hal itu, tapi menaruh harga diri kita kepada Kristus gitu. Mungkin tambahan mungkin Ya. Pastor untuk penguatan juga untuk teman-teman yang mungkin tidak didengar oleh teman-temannya bahwa menyampaikan kalau Kristus itu sudah utuh. Itu gimana? Mungkin karena kalau sekarang ya Pastor, mungkin kita ada di lingkungan yang jauh dari rumah, itu kan berarti di luar zona nyaman kita. Betul. Ya, itu kan jadi ketakutan sendiri bagi orang-orang yang merasa bahwa Kristus itu sudah menebus kita, Kristus sudah menolong kita, tapi dengan ancaman-ancaman seperti ketakutan-ketakutan itu sebenarnya gimana sih Pastor? Mungkin ada cara-cara supaya kita tuh semakin yakin kok, ya nggak apa-apa menyampaikan aja bahwa kita tuh sudah utuh dalam Kristus. Iya. Jadi sebetulnya poinnya adalah tanggung jawab kita bukan untuk mengubah hati, karena hanya Allah yang bisa mengubah hati, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati, betul ya, gitu. Jadi tanggung jawab kita ya adalah kita pokoknya beritakan aja gitu, beritakan aja. Kita sampaikan, kita kuatkan teman-teman kita, kan gak ada salahnya ya dalam kita ngobrol gitu ya dengan teman kita, ngobrol yang enak, santai, kita kuatkan dia gitu ya. Nggak harus yang kaku-kaku kayak orang mau berkhotbah ya enggak juga gitu ya. Kita aneh betul. Jadi jangan santai aja kita dengan mungkin informal gitu, kita kuatkan mereka terus dalam percakapan kita sehari-hari, kita sampaikan itu terus gitu ya. Dan urusan mengubah hati itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Nah, memang secara khusus itu orang itu ada yang istilahnya receptive people. Receptive people itu ada masa-masa di mana orang itu bisa siap menerima kabar baik itu. Dan itu tidak selalu sama terus. Maksudnya gini, orang yang hari ini siap menerima kabar baik itu, belum tentu di tahun depan dia siap. Sebaliknya, orang yang hari ini menolak, belum tentu di tahun depan dia akan tetap menolak, gitu ya. Bisa jadi hari ini dia siap, tahun depan karena ada kejadian yang buat bikin dia shock atau apa, dia jadi nggak siap. Atau sebaliknya, ada orang yang hari ini sudah nolak nih, tapi kemudian di kemudian hari dia bisa terima gitu. Nah, bagaimana mengatasi itu ya memang jelas, satu, kita perlu memulai dengan percakapan-percakapan, dan itu sesering mungkin kita percakapkan setiap hari bahwa Kristus mengasihi kamu, di dalam Kristus kamu utuh, dan terus ya, sehingga pas waktunya mereka siap, mereka bisa terima itu gitu. Nah, yang kedua juga biasanya memang ada momen-momen khusus. Momen-momen khusus itu misalnya pada waktu dia ulang tahun, atau pada waktu dia ada kehilangan, misalnya waktu keluarganya ada yang meninggal, atau waktu dia lagi sakit, atau pada waktu dia mungkin merayakan ya bagaimana dia mungkin lulus dengan nilai yang baik, bisa lulus dari semester ini dan masuk ke semester berikutnya. Itu adalah menjadi momen-momen yang berharga dalam hidup seseorang gitu ya. Dan itu dia menjadi reseptif biasanya. Di situ lalu kemudian kita bisa kasih tahu, misalnya waktu Natal atau waktu Paskah, itu momen yang sangat tepat biasanya gitu ya. Kamu berharga dalam Kristus loh, sangat tepat gitu ya. Iya, betul. Nah, misalnya lalu kemudian waktu dia lulus sih semesternya, misalnya semester ini sulit banget dan dia bisa lulus.
gitu kan. Dan kita terus Bahasanya punya kita bisa berkata kalau kamu mampu karena Tuhan loh ya. Tapi tetap ingat, jangan menggantungkan harga dirimu pada nilaimu loh. Kalau kamu nilainya nggak tercapai sesuai yang kamu inginkan, jangan berkecil hati, jangan hancur karena Tuhan adalah yang menjadikan kamu utuh kayak gitu. Dan dalam ya segala kesempatan gitu ya, misalnya dia berulang tahun, kita bisa ingatkan dia lagi gitu ya, bahwa hei kamu tuh berharga loh buat Tuhan. Buktinya sampai tahun ini kamu kan banyak dosa, misalnya kita guyonan ya, banyak dosa kan banyak, tapi kamu tetap disayang Tuhan, kamu berharga buat Tuhan gitu ya, sehingga Tuhan izin kamu juga merayakan ulang tahun sampai hari ini dan lain sebagainya. Dalam segala kesempatan gitu kita bisa sampaikan itu buat teman-teman kita. ya teman-teman di sana yang merasa, aduh tadi yang sudah kita bahas permasalahan tentang Hmm. aku kosong, ini aku Iya. gimana nih, aku sebenarnya tuh, ini aku sebenarnya masih ada iman nggak sih, itu Iya. mungkin sudah sampai kepikiran sampai sana, sampai negatif. Tadi kita sudah bincang banyak-banyak banget ya mengenai kekosongan ini, ternyata kekosongan tuh hanya hati kita yang merasa Iya. bahwa Tuhan tuh sebenarnya kita sudah diberikan utuh loh, itu ya, Itu. itu yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa Iya. kita tuh dari kita awal kita Kristen itu kita sudah diberikan Iya. keutuhan oleh Tuhan. Hanya hati kita nih ya, overthinking yang tiap hari nih Iya. ada nih bisa diubah nih ya mulai besok ya, setelah mendengarkan podcast ini langsung keinget, oh ternyata kita utuh nih ya Iya, dalam Tuhan. betul. Oke, mungkin dengan cara-cara itu tadi sudah disampaikan, mungkin kalau misalkan kelihatan banget mungkin kita akan ditolak ya, Iya. Pastor. Tapi mungkin dengan cara-cara yang halus kita bisa Betul. mengingatkan teman-teman. Jadi kita sudah menerima keutuhan itu, kita pun juga harus menyebarkan bahwa ke teman-teman di sekitar bahwa kita memang sudah utuh dalam Tuhan. Betul. Oke. Iya. Ya, Pastor mungkin ada kata-kata penguat lagi nih Pastor buat Oke. ada teman-teman di luar sana. Oke. Jadi saya mau mengutip satu perkataan dari Timothy Keller ya, seorang teolog itu, dia bagus sekali. Dia bilang gini, bahwa kita itu lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Tapi kita itu lebih dicintai daripada yang kita bayangkan. Artinya apa? Kita memang orang yang berdosa, orang yang serapuh, orang yang seringkali mengecewakan hati Tuhan, orang yang seringkali mudah goyah, ya mudah bimbang, kita bahkan mungkin bisa overthinking gitu ya. Dan itu semua karena dipengaruhi karena dosa berhala hati terus. Ternyata kita memang lebih buruk dari yang kita bayangkan. Tapi namanya anugerah, sadarlah bahwa kita ini dicintai lebih dari yang kita bayangkan gitu ya. Bahwa seburuk-buruknya keadaan kita, Kristus itu menyayangi kita, Kristus mencintai kita, Kristus itu mau menerima kita dan memulihkan keadaan kita gitu ya. Dan itu yang menjadi kekuatan kita, yang membuat kita utuh gitu. Karena keutuhan bukan soal apa yang harus kita perbuat, tapi keutuhan itu soal apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Dan itulah kita dicintai lebih dari yang kita bayangkan. Oke, terakhir, Pastor, mau tanya, sebenarnya apakah dengan kita mendoa, mungkin kita tadi saya sampaikan bahwa kita mungkin harus menyampaikan ke orang itu langsung, tapi bagaimana dengan kalau the power of prayer? Ya, itu tadi. Jadi yang tadi saya sempat bilang, artinya kita mengubah hati bukan tanggung jawab kita, gitu ya. Tugas kita adalah kita menyampaikan, yang bisa mengubah hati adalah Tuhan. Sebab itu kita perlu mendoakan orang-orang yang di sekitar kita, teman-teman kita, yang saudara-saudara kita, gitu ya, yang menjadi social network-nya kita, gitu ya. Kita doakan mereka, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati, gitu ya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati. Dan kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa, Tuhan adalah Tuhan yang tidak kurang panjang ya telinganya, tangannya untuk menolong kita, dan tidak kurang tajam telinganya untuk mendengar doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan hati orang pada waktunya yang tepat. Ya Tuhan, dari ini sudah mulai terarah ya, saya juga mungkin teman-teman yang online yang lihat sana mungkin kayak, oh ternyata tuh sebenarnya seperti ini ya. Apakah benar nih ya teman-teman nih ya semua yang ada di rumah? Oke, terima kasih. Jadi sudah saya simpulkan juga ya, Pastor. Ya, terima kasih banyak ya Pastor, sharing-sharing hari ini mengenai cerita hidupnya Pastor juga, kayak aku, oh ternyata panjang juga ya sebenarnya perjalanan tuh gak cuma langsung gitu ya. Oke, mewakili seperti biasa nih Pastor, tradisi Imakti, saya mau mengucapkan terima kasih ya Pastor Isai. Semoga teman-teman di sana yang sudah mendengarkan podcast ini
bisa menjadi berkat bagi orang lain Amin. dimanapun berada, dan tetap perasaan keutuhan itu tetap dipertahankan dan disebarkan bagi orang lain. Amin. Terima kasih ya Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Terima Yesus kasih berkati. semuanya. Ya. Kita sampai jumpa di Imapod selanjutnya. See you.